Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati bersama, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknik napas dalam. Kita mulai yang nomor 1, pengertian. Teknik napas dalam itu merupakan teknik relaksasi yang sederhana berupa napas abdomen atau napas perut dengan frekuensi yang lambat dan berirama. Nah, menarik napas secara perlahan dan dalam sampai merasakan perut membesar dan kemudian mengembuskan napas dengan perlahan sampai merasakan perut mengecil kembali seperti semula. Teknik napas dalam yang dilakukan ini akan lebih efektif jika disertai dengan visualisasi sederhana. Imagery ya, membayangkan sesuatu yang sederhana, terutama yang positif ya. Saat menarik napas, bayangkan menghirup gelembung-gelembung oksigen berwarna putih yang kemudian masuk ke tubuh, dan saat mengembuskan napas, bayangkan gelembung-gelembung hitam yang berisi karbon dioksida keluar bersama dengan hembusan napas yang dilakukan. Pada prinsipnya untuk menurunkan tingkat stres seseorang. Jadi tujuan dari teknik napas dalam ini adalah untuk menurunkan tingkat stres seseorang, bahkan menghilangkan stres seseorang dalam arti mampu beradaptasi dengan stres yang ada ya. Nah, dengan melakukan latihan pernapasan dalam secara rutin, membuat diri rileks, santai, dan nyaman. Tubuh akan menurunkan ketegangan otot dan sistem saraf secara otomatis. Oksigen yang masuk ke paru-paru disebarkan ke seluruh tubuh menjadi lebih banyak. Hal inilah yang memberikan efek rileks pada seluruh tubuh bagian atas dan bawah. Nah, secara rinci tujuan dari melakukan pernapasan dalam ini adalah yang pertama untuk meningkatkan ventilasi alveoli. Yang kedua, memelihara pertukaran gas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi batuk. Yang keempat, mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional. Yang kelima, menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Nah, kita sampai pada yang nomor 3, yaitu manfaat. Manfaat dari melakukan pernapasan dalam. Yang pertama, untuk memperoleh ketentraman hati, tentram ya. Yang kedua, berkurangnya rasa cemas. Yang ketiga, mengurangi ketegangan jiwa. Yang keempat, detak jantung lebih rendah. Nah, menandakan rileks. Yang kelima, menurunkan tekanan darah. Nah, yang keenam, membuat tidur menjadi lelap. Nah, yang seterusnya ke-8, kesehatan mental lebih baik, daya ingat lebih baik, meningkatkan daya berpikir logis, meningkatkan kreativitas, dan 12, meningkatkan keyakinan, 13, meningkatkan daya kemauan, 14, meningkatkan intuisi. Nah, intuisi ini ada kaitannya dengan bawah sadar ya, meningkatkan kepekaan kita untuk menyelesaikan masalah. Yang nomor 5 adalah meningkatkan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Nah, sekarang kita sampai yang nomor 4, yaitu teknik napas dalam. Jadi tekniknya sendiri seperti apa gitu ya. Yang pertama, cobalah untuk tenang dan santai. Buat diri kita rileks, nyaman, tenang, santai. Selalu itu ya, buat diri kita rileks. Jadi kitalah yang membuat diri kita bisa rileks, bukan orang lain. Duduk atau berdiri, menegakkan punggung, dan sedikit mengangkat dagu. Jadi dahunya sedikit diangkat supaya leluasa pada saat menarik dan mengembuskan napas. Di awal-awal latihan, letakkan telapak tangan kiri di atas perut dan tangan kanan bersentuhan di atas tangan kiri sedikit di bawah diafragma.
Ini sekaligus untuk melihat apakah gerakan pernapasan yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak. Jadi cirinya kalau sesuai itu tangan kita seperti mengembang dan kemudian berlipat-lipat ya, seolah-olah terlipat. Nah, tarik napas melalui hidung secara perlahan-lahan sampai ke perut. Napas dalam ya, napas abdomen. Perlahan-lahan tarik napas dengan hidung sampai ke perut. Rasakan tangan kiri terangkat seolah-olah perut mengembang seperti balon. Tahan napas selama 3 detik. Lalu hembuskan secara perlahan melalui hidung. Rasakan seolah-olah jari-jari tangan terlipat satu sama lain karena dada dan lambung membentuk sebuah telah. Nah, lakukan secara berulang-ulang. Jadi tarik napas dalam sampai ke perut, rasakan perutnya membesar. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan sampai perutnya mengempis seperti semula. Dan terus lakukan ya. Jadi akan memperoleh manfaat yang lebih baik. Nah, cara cepat dan cenderung mudah adalah cobalah untuk tenang, santai, tarik napas dalam secara perlahan, dan hembuskan juga secara perlahan. Ingatlah tarik napas sedalam mungkin yang bisa dilakukan. Jadi ingatlah pada saat menarik napas itu, lakukan sedalam mungkin yang bisa dilakukan. Jadi sampai merasakan perutnya mengembang. Jadi itu tandanya paru-paru kita mengembang. Nah, pengaturan pernapasan dalam dengan latihan yang rutin dapat membuat diri kita rileks, santai, dan nyaman. Nah, lakukan menarik napas melalui hidung secara perlahan sampai ke perut dan rasakan perut mengembang dengan maksimal. Kemudian hembuskan secara perlahan juga melalui hidung. Begitu seterusnya dilakukan berulang kali agar merasakan manfaatnya. Nah, upayakan setiap tarikan napas semakin dalam dan setiap hembusan napas semakin panjang. Jadi menarik napas itu dalam, semakin dalam, makin dalam, sangat dalam, dan dalam. Dan setiap hembusan napas lakukan makin panjang, perlahan panjang. Jangan cepat-cepat untuk menghembuskan napas. Jadi hembuskan napas secara perlahan makin panjang lagi, lebih panjang lagi. Nah, ini yang terakhir, bagaimana kita mengetahui bahwa latihan pernapasan dalam yang kita lakukan itu sudah benar, berhasil ya. Tadi sudah di proses itu ada, tapi ditekankan lagi ya. Jadi ini cirinya, indikator untuk mengukur apakah pernapasan dalam yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan kaidah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dengan cara meletakkan tangan kiri di perut dan tangan kanan di atasnya sedikit di bawah diafragma. Nah, sewaktu menghirup udara, rasakan tangan kiri terangkat seolah-olah mengembang seperti balon, dan sewaktu mengembuskan napas, seolah-olah jari-jari tangan terlipat satu sama lain oleh karena dada dan lambung membentuk sebuah telah. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang teknik napas dalam atau teknik pernapasan dalam. Ini adalah keterampilan suatu teknik yang sangat sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa kalau kita sering lakukan, sering latih, makin lama makin merasakan manfaatnya. Nah, silakan berikan komentar, pendapat, pertanyaan, atau aspek lainnya yang ingin disampaikan.
saya akan tanggapi melalui YouTube ini juga. Jika waktunya tidak memungkinkan, kita diskusikan di luar pertemuan ini atau pada pertemuan berikutnya. Nah, semoga materi teknik napas dalam, teknik pernapasan dalam ini bermanfaat. Terima kasih.